3. Oke, selamat petang kepada kita semua. Saya harap suara saya jelas. Jelas kan? Oke. So, terima kasih kepada semua atas waktu yang telah berikan untuk bergabung bersama, di mana kita berpeluang untuk mengungsikan dan ya, berbincangkan firman Tuhan pada malam ini. Tajuk yang saya akan bawakan adalah mata uang yang hilang, yaitu perumpamaan yang berada di Lukas 15 ayat 8 hingga 10. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, saya ingin menjemput kita sekali lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa kami yang berada di surga, terpujilah nama-Mu Bapa, karena Kau Tuhan yang penyayang, Tuhan yang penuh dengan sabar. Kau sentiasa bersabar dengan perangai kami, dan Kau sentiasa memanggil kami untuk datang kepada-Mu. Dan ternyata pada malam ini Bapak, kami terpanggil dan kami berada di tempat yang betul. Kiranya pada malam ini kami khususnya ingin memohon pengampunan Bapak atas dosa yang mungkin menghalang kami untuk datang kepada-Mu, dosa yang mungkin membuatkan kami jauh daripada-Mu, dan dosa yang mungkin membuat kami mendahului-Mu dalam kehidupan ini Bapak. Dan Bapak, kiranya pada saat ini kami menjemput Engkau untuk berada di tengah-tengah kami, menjadi Tuhan kami, khususnya guru pada setiap kami, dan terus memanggil kami sebagai umat-Mu, khususnya sebagai anak murid-Mu. Didiklah kami malam ini Bapak, biarlah pertemuan kami berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapak, dan kami menyerahkannya kepada nama Yesus Kristus menjadi bersama dan menebus bagi setiap kami. Oke. Sesi pada malam ini saya akan buat dia sedikit lah ya. Nah, saya percaya kita lama sudah tidak berjumpa maupun bergabung. Ini satu peluang di mana kita boleh bersama-sama mengongsikan apa yang Tuhan bisikan di dalam hati kita. Sebelum saya pergi lebih mendalam, apakah perasaan Anda sekiranya Anda kehilangan sesuatu hal? Apakah perasaan Anda apabila Anda kehilangan sesuatu hal? Mungkin kita boleh bincang ini supaya kita mengerti perumpamaan ini dengan lebih mendalam. Dan saya ingin menjemput kamu, Evian, untuk mengongsikan pendapat. Apa pendapat kamu? Ataupun apakah perasaan kamu sekiranya kamu kehilangan sesuatu? Silakan. Sedih dan tercari-cari lah, macam salahkan diri sendiri. Kenapa saya boleh lupa macam tu? Okay. Sedih dan tercari-cari itu perasaan kamu. Oke. Men, saya percaya kebanyakan kita juga sedemikian. Dan mungkin saya menanya pendapat Seth juga. Apa pendapat kamu Seth? Ataupun apakah perasaan kamu sekiranya kamu kehilangan sesuatu? Sedih dan nervous. Sedih dan nervous. Hilang. Oke. Saya pun begitu juga. Ya. So, dari sini kita tahu apa perasaan wanita itu ketika dia kehilangan mata uang itu. Dan perumpamaan pada malam ini sebenarnya berkaitan dengan perumpamaan yang sebelumnya. Ya. Banyak melihat Alkitab Anda, dan saya sebenarnya menggalakkan Anda untuk membuka Alkitab Anda. Ya. Kalau Anda dapat buka, Anda buka kitab fisikal pun boleh, tapi sebenarnya fisikal yang terbaik. Nah, Anda akan melihat perumpamaan yang sebelum ini, yaitu adalah tentang domba yang hilang. Ya. Dan sebelum Yesus mengungsikan perumpamaan domba yang hilang dan perumpamaan yang selanjutnya, kita dapat melihat pada waktu itu Yesus sedang makan bersama pemungut cukai pada ketika itu, dan orang Farisi mereka mengatakan, kenapa Yesus makan bersama orang yang berdosa? So, itu yang aku. Kemudian Yesus mula mengungsikan perumpamaan ini, dan kita sudah melihat perumpamaan domba, ya,
pada hari ini kita akan melihat ini. Dan apa yang saya ingin kongsikan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, dari dua cerita ini kita tahu kedua-dua itu hilang, ya, domba itu hilang, mata uang pun hilang, ya. Dan mari kita baca bersama-sama, dan saya akan pimpin kita dalam pembacaan kita di Lukas 15 ayat 8 hingga 10. Atau andai kata seorang wanita mempunyai 10 keping uang perak lalu kehilangan sekeping, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan memasang pelita, menyapu rumah lalu mencari uang itu dengan teliti sehingga dapat. Apabila dia menjumpai mata uang itu, dia memanggil kawan dan jirannya lalu berkata kepada mereka, mari kita bergembira, uangku yang hilang sudah kujumpai semula. Percayalah, malaikat Allah juga bersukacita apabila seorang berdosa bertobat. Kita tahu yang kehilangan uang itu adalah seorang wanita. Dan kita tahu dia kehilangan 1 keping daripada 10. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, bagaimanakah uang itu hilang? Bagaimanakah uang itu hilang? Dan saya ingin menjemput Zeren untuk berkongsi. Mungkin Zeren boleh share pendapat. Bagaimanakah uang itu hilang? Remy, boleh kamu ulang balik ke tadi stuck saya dengar. Boleh. Tidak ada masalah. Oke, soalan kembali soalan saya. Pada pendapat kamu, bagaimanakah mata uang itu boleh hilang? Jelas. Oke, jelas. Menurut saya dia mungkin tersalah letak tempat dia itu, misplace dia punya uang itu. Dia letak di tempat yang dia selalunya tidak letak macam itu. Jadi dia pun lupa mana dia letak macam itu. Ini dia cari-cari. Itulah pendapat saya. Betul. So, dari cerita ataupun dari penerangan Zeren, kita tahu bahwa puncak kehilangan mata uang itu bukan datang daripada mata uang itu sendiri. Dan ia berbeza dengan domba yang hilang. Domba yang hilang itu karena domba itu yang hilang, domba itu yang tersesat. Tapi di sini dari penerangan yang Zeren kongsikan, mungkin nggak lupa, mungkin wanita itu lupa, mungkin wanita itu menyimpannya di tempat yang salah. Jadi kita tahu puncak kehilangan mata uang itu adalah daripada kecuaian wanita itu sendiri. Karena mata uang bukan sesuatu yang hidup. Dia tidak boleh berjalan sendiri, lepas itu hilang, tidak bergolek sendiri. So, dari sini kita tahu bahwa kehilangan mata uang itu berpuncak daripada wanita itu sendiri. Dan mari kita melihat dengan lebih mendalam supaya kita mengerti apa yang Yesus coba sampaikan kepada kita. Dan saya ingin kita melihat ya, ayat ini yang pertama. Ayat 8, dan saya ingin kita melihat wanita. Ya. Dan kita tahu pada waktu itu Yesus berbicara dengan orang Farisi. Bahkan secara tidak langsung pelajaran itu adalah untuk semua yang berada di situ pada ketika itu. Dan pelambangan wanita di dalam Alkitab adalah, saya memetik ayat dari Efesus 5, ayat 24 hingga 25 katakan, oleh itu, istri harus taat dalam segala hal kepada suami, sebagaimana jemaat taat pada Kristus. Hai suami, kasihilah istri kamu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya untuk jemaat. Adakah Anda boleh melihat apa yang Yesus coba sampaikan pada hari ini? Saya harap Anda boleh melihat. Jadi supaya saya tanyakan ya, supaya kita berbicara. Saya menjemput Swan lah. So Swan, apakah yang kamu boleh lihat dari ayat 8 ini berdasarkan pelambangan ini? Ayat 8. Oh ya, ayat 8 tadi lah, berdasarkan ayat 8 dengan pelambangan di Efesus tentang wanita ini. Oh. Yang kamu boleh kongsikan dengan kami. Pasal wanita saja kah? Itu wanita harus
melakukan kewajiban dia sebagai seorang suri rumah. Oke, itu berbicara tentang keluarga. Maksud saya ulang kembali soalan saya. Mungkin soalan saya mengelirukan. So, berdasarkan, saya kembalikan. Berdasarkan ayat tadi, di Efesus 5, ayat 24 hingga 25, dan dengan ayat Lukas 15, ayat 8, apa yang kita boleh pelajari daripada itu, dari penerangan itu, tentang wanita dan cerita. Itulah tadi saya rasa. Itu. Iya, saya pun tidak tahu Bukan macam yang mana. Oke, boleh. Kamu nanya pasal itu wanita? Bukan, berdasarkan perumpamaan itu, apa yang kita paham apabila kita melihat wanita itu, apa pelambangan wanita itu di Alkitab tadi. Kurang begitulah soalan saya. Mungkin soalan saya mengelirukan. Mereka boleh paham ataupun soalan saya. Wanita itu lambang dia di Bible, gitu kah? Oke. Umat Yesus. Oke, betul. So, Iya. dengan perumpamaan hari ini, apa yang Yesus coba cakap? Coba kata dengan kita. Oke. Jadi di sini wanita, kalau dia memberi parabel bahwa wanita itu merupakan umat Tuhan, dan di situ umat Tuhan seharusnya mencari uang perak. Jadi uang perak ini dia represent kepada orang-orang yang jatuh di dalam dosa dan belum lagi ada conscious ataupun tidak sadar akan kondisi dia bahwa dia sememangnya sudah di dalam dosa. Thank you. Swan sudah menutup pelajaran hari ini. Oke, betul Swan. So, apa yang saya coba dapatkan tadi, kitalah sebenarnya puncak mata wang itu hilang. Karena mata wang itu tidak hilang sendiri. Jadi, apa yang Yesus coba katakan, kita sebagai jemaat, kadang-kadang kelakuan kita di gereja menyebabkan anggota tidak mau turun gereja lagi. Sebab kelakuan kita di gereja, petuturan kita, anggota tidak mau join Sabbath School lagi. Sebab kita, belia tidak mau join EY lagi. So, ada Remi sana, mereka tidak mau join. So, sebab kita, so, apa yang Yesus coba ajar untuk perumpamaan ini, berbanding perumpamaan yang pertama, dia berbicara tentang gembala mencari domba yang hilang. Dan sebagai seorang ketua, di konteks domba yang hilang, sebagai seorang ketua, kita memiliki satu tanggung jawab untuk membawa umat Tuhan yang ingin kembali tetapi tidak tahu bagaimana. Karena domba tahu dia hilang. Dan Tuhan telah mengungsikan bahwa mata wang yang hilang ini merupakan satu kondisi di mana mereka tidak menyadari mereka hilang. Ya. Mereka tidak menyadari bahwa karena itulah mereka sebenarnya jauh daripada Tuhan. Dan pada hari ini, tanpa kita sadari, kita sebagai sebuah jemaat, ataupun kita sebagai sebuah gereja, kita adalah puncak kenapa anggota sahabat-sahabat kita yang di gereja itu mula tidak datang gereja, tidak mula bergabung mana-mana program lagi. Mungkin Anda berpikir, saya tidak pernah menyakiti hati seseorang, tetapi ketidakprihatin kita itu sebenarnya membawa mereka jauh juga, di mana mereka merasakan seperti mereka tidak ada nilai. Dan sebab itu sungguh unik, Yesus memilih untuk menggunakan mata wang. Dan kita tahu pada waktu itu, khususnya mata wang perak, dia bukan sesuatu yang boleh di-grade value. Dan saya masih ingat, saya rasa Swan yang berkongsi di salah satu program di Voice of Youth, dia memberi gambaran duit 100 kalau tidak silap saya, ke 1 ringgit, saya lupa. Yang mana duit itu renyap pun nilainya masih sama. Ya, duit itu kotor pun nilai dia masih sama, masih itu. Jadi Yesus coba katakan, kita tidak melihat nilai akan umat Tuhan itu. Kita tidak melihat nilai seorang pendosa. Maksudnya dari mata orang Farisi, mereka ini tidak ada nilai. Orang berdosa, pemungut cukai ini, mereka tidak bernilai.
Jadi Yesus juga katakan pada malam ini, mereka itu sama aja nilai dengan yang 9 keping itu. Sama saja nilainya. Ya, mereka yang berada di gereja dan di luar gereja itu sama aja nilai di mata Tuhan. Jadi, pada hari ini, perumpamaan ini membantu kita. Pertama, kita harus melihat semua orang itu sama nilai di mata Tuhan. Ya. Tuhan melihat kita dan nilai kita sungguh berharga. Kita lebih berharga daripada emas. Ya. Kita begitu berharga sehingga Yesus mati di kayu salib. Ingat, itu sesuatu yang kita harus miliki dalam pikiran kita ketika kita bergelar sebagai satu jemaat. Supaya apabila saudara kita mulai tidak datang gereja, kita cari mereka. Kita tanya, kenapa kamu tidak datang? Ada sesuatu berlaku. Nah, pada hari ini, karena saya tahu, karena saya berada di tempat yang baru dan saya melihat hal-hal seperti ini. Dan ya mungkin orang akan berpendapat saya akan busybody, so saya menanya orang semua. Tapi kita harus memiliki satu mindset bahwa mereka itu bernilai, ya. Mereka adalah sebagian daripada keluarga kita. Dan dengan ketidakprihatin, apabila kita tidak prihatin, ya, dengan mereka, itu menunjukkan sebenarnya kita gagal sebagai sebuah gereja. Ataupun kita melihat wanita ini ketika satu keping itu hilang, dia mencari. Ya. Mungkin pada hari ini kalau 10 sen jatuh dari poket kamu, mungkin kamu tidak akan kutip. Biarlah 10 sen. Pas yang mau kutip, jatuh sudah. Tapi inilah pelajaran yang Yesus bawa kepada kita, bahwa semuanya itu sama nilai. So, di dalam kita ingin mencari, nah, seperti Yesus katakan, kita harus mencari. So, kita harus memiliki hati yang prihatin, yang pertama. Nah, itu begitu penting. Yang prihatin. Kedua, kita harus menyadari di mana kesilap kita. Karena wanita itu tahu uang itu hilang sebab dia, ya. Sebab bukan orang lain yang menghilangkan uang itu, dia sendiri. So, apabila kita menyadari tanggung jawab kita sebagai sebuah gereja, kita menyadari kesalahan kita terhadap seseorang, kita harus betul-betul berusaha untuk memperbaikikan keadaan. Seringkali di dalam kehidupan kita, ya, sebenarnya kita sebagai seorang manusia, kita berkecenderung untuk memiliki ego yang tinggi. Ya. Kita tidak mudah mengalah, kita tidak mudah tunduk. Ya. Ini berlaku. Ya, saya percaya Anda pernah mengalami, sama ada Anda mangsa kejadian, ataupun Anda yang seperti demikian yang saya katakan. Tapi saya percaya Anda mengetahui lebih dalam lagi tentang diri Anda. Tapi biarlah apa yang saya katakan ini renungan kita sebagai sebuah gereja, ya, sebagai sebuah gereja. Pada hari ini, kenapa anggota kita berkurangan? Bukan hanya sebab mereka seorang domba. Nah, kadang-kadang mungkin mereka mata uang. So itu yang kita perlu tahu. Adakah mereka domba ataupun mereka mata uang? Adakah mereka tahu mereka hilang ataupun mereka tidak tahu? So hari ini sebagai gereja yang kita harus menjadi gereja yang membantu mereka yang tidak tahu pun mereka sedang hilang. Yang tidak tahu tidak boleh makan ini. Yang tidak tahu tidak boleh buat itu di hari Sabat. Yang tidak tahu, kitalah yang membantu mereka untuk mengetahui. Oke, saya harap setakat ini jelas, supaya kita clear. Kemudian saya ingin membawa kita melihat yang seterusnya. Dia katakan di sini, dia memasang pelita, ya, menyapu rumah, lalu mencari uang itu dengan teliti sehingga dapat. So, dari sini kita tahu ini adalah apa yang dia lakukan. Pada hari ini, apakah yang kita lakukan? So, kita sudah menyadari apa tanggung jawab kita, ya, dari perbincangan kita sebentar tadi. Sekarang, apakah yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita melihat dia memasang pelita. Oke, so saya ada letak pelamangan pelita. Okay. Saya rasa ayat ini tidak asing lagi bagi kamu semua, ya. Firman-Mu itu pelita yang membimbingku dan cahaya yang menerangi jalan kosong. Oke. So,
ketika kita ingin menjangkau ataupun ingin mencari mata uang yang hilang, ya, pertama kita harus memiliki pelita. Kita harus memiliki pelita. Ataupun dalam arti kata lain, kita tidak dapat mencari di dalam keadaan yang gelap. Ya, keadaan yang gelap. Kalau kamu tahu keadaan rumah pada waktu itu, mereka mungkin mereka tidak ada lantai macam kita, ya. Mereka lantai yang berdebu. Ya. Tidak semua rumah itu ada tingkat yang besar, ya. So, kurang pencahayaan. So, sebab itu dia memerlukan pelita untuk mencari. So, apabila kita sudah mengetahui tanggung jawab kita sebagai jemaat dan kita ingin menjalankannya, apabila kita ingin masuk ke proses misi menyelamatkan, pertama kita harus memasang pelita. Baik daripada Mazmur 119 ayat 105 tadi katakan, apa kegunaan pelita itu. So, kita harus mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Ya, maksudnya sukar untuk kita membawa mereka kembali apabila kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam diri kita. Ya. Firman Tuhan itulah yang akan membantu kita, ya, untuk berkata-kata, ya, untuk menunjukkan apa yang harus kita sampaikan, ataupun apa yang kita harus perbetulkan. Saya kurang pasti kalau Anda pernah berdepan dengan situasi di mana mungkin sahabat kamu tanya kamu salah Alkitab, mungkin dia kecewa dengan jawaban dari gereja, itu menyebabkan dia keluar dari gereja. Dia tidak suka apa yang mungkin dia tidak suka apa yang pastor kongsikan di khotbah semalam hari Sabat. Kita tahu contohnya lah, dia merajuk, kemudian dia menanyakan, mungkin Nathaniel pergi menjangkau saya. Kemudian saya tanya Nathaniel soalan itu Alkitab. So Nathaniel perlu ada pelita supaya dia tahu bagaimana untuk menerangkan maupun saya ambil mungkin sumber yang lain, maksudnya pastor yang lain, ataupun membawa pergi Bible study untuk topik-topik seperti itu. Dan di luar sana ramai anak muda ataupun anggota-anggota lain, mereka mulai menjauhi karena mereka tidak disuguhkan dengan kebenaran yang mereka perlukan. Sehingga kamu mengerti apa yang saya katakan. So, pertama kita harus mempersiapkan diri kita, ya, jika kita ingin mencari mata uang ini. Dan sungguh berbeza dengan domba yang hilang. Ya, sungguh berbeza kalau Anda pasti melihat, ya, bagaimana jika domba itu hilang, dia pergi, ya, dia pergi mencari, dia tidak katakan dia packing makanan, dia tidak katakan, dia tidak ceritakan, tapi dia terus pergi mencari. So, tapi di sini berbeda dengan wanita ini, dia memasang pelita, dia menyapu, ya, dia mencari dengan teliti, bukan saja dengan teliti, tapi mencari sehingga mendapatkan, sehingga menemukan. Dalam proses kita ingin membawa kembali sahabat-sahabat kita yang hilang ini, kita harus menyapu rumah, ya, menyapu maksudnya kita memastikan tidak ada benda yang menghalang kita untuk datang kepada mereka ataupun untuk melihat mereka, tidak ada. Supaya debu-debu di mata kita, ya, debu-debu di mata kita tidak menutupi penglihatan kita. Jangan nanti apabila kita datang kepada mereka, kita marah mereka, kenapa kamu tidak datang? Nah, jadi itu akan memudaratkan lagi keadaan. Soalnya kita lain, biasanya kita terutama dulu harus mempersiapkan hati kita dengan firman Tuhan dan kita memastikan kita dalam keadaan yang bersih untuk membawa mereka. Dan apabila kita mencari dengan teliti. So, maksudnya apabila kita menjangkau ataupun memanggil mereka ini, pastikan kita melakukannya dengan teratur, ya, bukannya meluru. Sebagai contoh, kalau kita ingin melawat saudara kita yang lama tidak datang gereja, kita buat temu janji, kita berdoa dulu, berdoa banyak-banyak. Kita tidak akan dapat kalau kita datang begitu saja dengan kekuatan kita. Memang akan gagal. Paling terus pun dia akan katakan, saya tidak mau jumpa kamu. Ya.
paling pun dia akan read saja message kamu. Dia tidak akan jawab phone call kamu. So, berdoa. Lepas tu, set a date. Buat dengan teliti, teratur lah. Dalam arti kata lain, buat dengan teratur. Tanya, kalau datang melawat, bawa buah tangan. Kita ini adalah duta Tuhan. Kita datang sebagai seorang duta kerajaan syurga. Biarlah kelakuan kita waktu kita datang itu, kita melambangkan kita ini anak Tuhan. Ya, bukannya kita datang untuk melambangkan diri kita anak iblis. So, bawa buah tangan, ya, tanya kabar, ya. Pastikan kita ada satu komunikasi dengan mereka. Jangan kita mengejut datang ke rumah mereka. Lepas tu sudahlah datang mengejut, tidak bawa apa-apa. Lepas tu datang menghakimi mereka pun. Itu bukan cara yang betul. Itu membawa mereka lebih jauh lagi. So, teliti. Buat dengan teliti. Kemudian, jangan buat dia setengah-setengah. Maksud saya setengah-setengah ni. Kalau hari ini sahabat dia tidak datang, next week tidak lagi melawat, tidak lagi tanya berita dia. Biarlah dia mau hilanglah. Jangan. Ya, kita buat sampai mereka betul-betul ditemui kembali. Ataupun dapat dibawa. Ya, sehingga dapat. Ya, seperti yang ini. Dan apabila saya berbicara sebagai sebuah jemaat, kita ingat kembali, ya, ini bukan pelayanan satu orang. Ya, kita bawalah sahabat-sahabat segereja kita. Kita bawalah pastor kita, elder kita bawa deacon, deaconess kita. Siapa dari gereja kita bawa perkumpulan EY ke, ya, datang bernyanyi. So, buat itu dengan teliti. Begitu, karena kita satu jemaat. So, ini sesuatu yang kita harus perhatikan. Ya, karena so itu dalam perumpamaan ini, Yesus memberi tips bagaimana untuk menjangkau mereka yang tidak menyadari mereka hilang. Ingat, perkataan itu mereka tidak menyadari mereka hilang. So, kita harus membantu mereka menyadari bahwa mereka hilang. Sebab itu kita perlu ada firman, kita sendiri tidak berada di kondisi yang sama juga. Kita harus tidak berada di kondisi yang sama. Kita harus banyak berdoa. Kita harus melakukan persiapan yang rapi. Dan kita, kalau kita mencari, memanggil mereka, membawalah mereka dan panggillah mereka bersungguh-sungguh. Jangan anak-anak yang seperti itulah. Pasti sampai mana slide saya tadi? Oke, proses ini yang atas. Oke, kemudian kita melihat kembali di ayat 9 ini, ya, bagaimana mereka bergembira. Ya. Marilah kita bergembira. So, apa saya coba katakan di sini adalah apabila seorang sahabat kembali kepada gereja, ya, kenalan kita, mereka mulai kembali kepada Tuhan, itulah satu perayaan. Ya. Maksudnya kita harus menyambut kedatangan mereka dengan meriah. Dan kita akan lihat, marilah kita bergembira ini lebih jelas di perumpamaan yang seterusnya. Tapi saya tidak akan sentuh pada malam ini. Kita melihat bagaimana seorang bapak menunjukkan bagaimana kita berpesta ketika seorang jiwa kembali. Kita lihat di perumpamaan yang seterusnya. So di sini pentingnya kita itu supaya mereka merasakan mereka bernilai, mereka berharga. Mereka merasakan mereka sebagian daripada kumpulan kita. Mereka sebagian daripada gereja kita, mereka sebagian daripada keluarga besar kita. Dan jangan mereka datang hari ini, lepas itu dia pun potluck seorang-seorang, kembali seperti kebiasaannya. Dia pun tidak diperdulikan, dia datang hanya dengan khotbah, lepas itu balik terus. Jangan, kita buat mereka sebagian daripada keluarga. Nah, mari kita bergembira. Ya, so, ini sesuatu yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai sebagai sebuah keluarga Tuhan. Ya. Khususnya apabila kita membawa jiwa-jiwanya kembali kepada Tuhan. Kalau syurga pun bergembira, apakah lagi kita seharusnya. Tidak ada achievement yang lebih besar daripada ini, yaitu membawa jiwa kembali kepada Tuhan. Sama ada Anda ingin buat outreach, penginjilan, sama ada Anda ingin buat English, revival, apapun yang berlaku, apapun keputusannya, bergembira. Bergembira. 1 jiwa pun, 100 jiwa pun, 3.000 jiwa pun, ya,
bergembira, ya, bergembira. Karena itulah nilai, betapa bernilainya satu jiwa. Ya. Seringkali kita, waktu saya suka juga gereja kita selalu selepas pembaptisan kita ada potluck, makan besar-besar bersama. Itu sesuatu yang sebenarnya menggembirakan seperti itu. Tapi kita janganlah hanya melakukan waktu pembaptisan, tetapi apabila sahabat-sahabat kita kembali ke gereja, mungkin hari ini, sahabat depan kita lihat, oh lama saya tidak jumpa dia. Kita buat dia rasa seperti home, seperti dialu-alukan, dan mungkin selepas itu bawa dia makan, ataupun ajak dia makan bersama, so bergembira. Ya. Positive vibe sentiasa mengangkat jiwa seseorang. Ya. Kita pada saat ini kita berada di dunia yang penuh dengan negative vibe. Ya. Perkataan kita boleh membunuh, mata kita pun boleh membunuh, senyuman kita pun boleh membunuh. Kalau sinis, mata kita yang macam marah orang boleh membunuh. Mulut kita, kelakuan kita, gerak-gerik kita. Oleh itu, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita spread the love. Ya. Spread the love. Dan kita shake the world with our love. Ya. Dengan apa yang Tuhan telah berikan. Karena Tuhan telah memberikan kita, semua kita kasih. Ya. Kasih yang berlimpah untuk kita kongsikan dengan orang di luar. Dan dari cerita ini kita dapat melihat kasih seorang wanita ataupun kasih sebuah jemaat. Ya. Kasih sebuah jemaat. Bagaimana dia mencari sekeping pun yang hilang itu dan mencari bersungguh-sungguh. Dan panggilan kita pada malam ini, adakah kita ingin menjadi penginjil yang berkesan, ataupun adakah kita ingin memenangi jiwa ataupun membawa jiwa dengan berkesan? So inilah cara, ya. Pertama, mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan. Dan dia katakan menyapu. So kita harus ada reconcile kita dengan Tuhan terlebih dahulu. So itu melalui kehidupan berdoa kita. Ya. Kemudian biarlah kita melakukan itu dengan bersungguh-sungguh, dengan teliti. Sebelum kita pergi ke step itu tadi, kita terlebih dahulu harus menyadari tanggung jawab kita. Dan saya percaya semua kita yang berada di ruangan Zoom pada ketika ini, yang ada 9 orang ini, saya percaya kita tahu apa tanggung jawab kita. Ya. Sama ada sebagai sahabat, sebagai ahli keluarga, ataupun sebagai jemaat. Dan khususnya, saya tidak letakkan tulisan Ellen G. White. Kalau Ellen G. White ada katakan, perumpamaan ini sebenarnya lebih kepada keluarga, konteks keluarga. Nah, pada hari ini, kita semua adalah keluarga di dalam Yesus. Ya. Kita harus prihatin dengan keluarga kita. So, biarlah kita tidak lupa, ya, walaupun kita pada saat ini berjauhan. Ya, mungkin ada yang berada di Kucing, ada yang saya yang berada di Semenanjung, seperti yang di sini. Semenanjung, Bintulu, di Serian. So kita semua tidak berada di satu tempat, tapi itu tidak bermaksud kita tidak prihatin dengan kebajikan sesama kita. Ya, tidak salah untuk kita chat. Ya. Kita tidak tahu apa yang berlaku dengan sahabat kita yang jauh. Ya, mungkin tiba-tiba kita tidak nampak dia join Zoom, kebaktian online Zoom kita. Mungkin kita tertanya, kita boleh tanya mereka. Mungkin mereka tidak menyadari mereka hilang. Di dalam kesibukan mereka tidak menyadari mereka sedang hilang. Kita berada di zaman, bukan saja zaman itu kejam, tapi kita berada di zaman yang moving fast. Dan fast food, saya tengok di sini, tunggu lift pun tidak sabar. Saya turun lift dari rumah saya, mereka akan spam close door. Saya selalu memerhatikan. Mereka akan spam tekan close door, walaupun door baru buka sikit. Mereka akan spam tutup. Kita berada di mana tengok lampu kuning, kita bukan perlahan, tetapi lebih laju lagi. Kita berada di zaman di mana kita cepat. Kita semua mau cepat. Kita mau masak Maggi cepat.
Maggie kata 5 menit, kita baru masak 3 menit terus makan. Kita berada di zaman yang begitu cepat sehingga kita lupa dengan arus. Dan saya boleh katakan, tanpa kita sadari, esok sudah masuk bulan November. Tanpa kita sadari. Betapa masa berlalu begitu panas. Bila kita tidak lupa apa kata menjawab kita dan di manakah keberadaan kita pada hari ini. So, itu saja daripada saya. Oke, so Tuhan memberkati dan saya serahkan waktu ini kembali kepada Nathan.